Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Rizky. Oke, di video kali ini Rizky akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan pada mata kuliah Matematika Keuangan pada submateri yaitu pertumbuhan anuitas. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung di video Rizky, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 119701064. Saya merupakan mahasiswa matematika dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, oke, langsung saja di sini Rizky langsung mulai ke tugasnya. Oke, sebelumnya izinkan Rizky stop share screen. Kemudian Rizky akan share screen pada tugas yang sudah diberikan. Oke, nah jika udah kelihatan, oke. Untuk tugas yang pertama itu, oke, di video pertama yaitu soalnya berbunyi seperti ini. Berapakah nilai dari arus kas uang 1 juta di tahun depan dengan 1.100.000 tahun berikutnya, dengan uang jumlah 1.100.000 di tahun berikutnya, dan terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahunnya selama 10 kali jika tingkat diskonnya adalah 12%. Nah, seperti yang pertama kita kerjakan yaitu kita cari apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama diketahui itu yaitu A1 atau besar pembayaran atau penerimaan satu periode ke depan, satu periode. 1 juta dan periode-periode selanjutnya yang akan kita cari. Kemudian yang diketahui itu tingkat bunga diskonto atau I, yaitu tingkat bunganya, tingkat diskonnya yaitu 12%, kemudian tingkat pertumbuhannya itu 10%, dan jumlahnya itu N karena 10. Nah, untuk di sini kenapa 110%? 110% di sini dimaksudkan yaitu untuk kedepannya, untuk pengalian nanti kita menggunakan 110%. Nah, kenapa sih kita menggunakan 110%? Kenapa kita tidak menggunakan uang untuk tingkat pertumbuhan 10%? Nah, kenapa? Itu karena ketika kita menambahkan uang atau kita berinvestasi, maka uang kita itu akan bertambah dengan jumlahnya ditambah jumlah dari pertumbuhan bunganya. Jadi kan pertumbuhan bunganya 10% dan uang kita akan bertambah sebanyak 100%. Jadi kayak 1 juta di tahun berikutnya itu 1 jutanya tetap ditambah jumlah dari bunganya itu 10%. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai cari untuk yang pertama, untuk periode pertama itu karena penyetoran pertama itu kita masukkan formulanya yaitu sama dengan kita klik ini. Oke, nah maka dihasilkan 1 juta. Oke, selanjutnya itu untuk periode kedua itu untuk tahun kedua itu yaitu sama dengan kita masukkan ini, kemudian kita kali dengan tingkat pertumbuhannya jangan lupa yaitu yang 110%. Nah, 110% kemudian kita kunci agar nanti variabelnya nggak lari atau ntar pas kita drag itu variabelnya tetap di D7 seperti itu. Kemudian kita enter, nah didapatkan 1.100.000. Benar, berarti formula yang kita lakukan itu benar sama seperti apa yang diketahui di soal, yaitu dengan 1.100.000 di tahun berikutnya. Oke, berarti di tahun kedua, benar ya. Oke, berarti kita langsung drag aja sampai ke tahun ke-10. Nah, didapatkanlah hasil di tahun 10 itu, uang itu sebesar 2.357.947,69 rupiah. Nah, untuk NPV yang kita cari, NPV yang kita cari, itu pertama kita klik sama dengan NPV. Oke, nah NPV, cara cari NPV itu, jangan lupa ya, ketika kita untuk memasukkan formula di Excel itu kita awali dengan sama dengan NPV, kemudian kita masukkan jumlah tingkat bunga diskontonya itu 12%, kita klik ini, kemudian titik koma, itu titik koma tuh kita drag, kan di sini ada tuh, di sini tertulis tuh kayak NPV rate itu yang tingkat bunga, kan value 1, value 2, value 3. Nah, value ini kan ada 10 periode, berarti ada 10 value. Jadi kita drag aja dari awal sampai akhir, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, didapatkanlah hasil yaitu
sebanyak NPV-nya itu sebanyak 8.244.217,26 rupiah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 sama nih soalnya, tapi bedanya di sini pembayarannya itu dimulai di periode kedua, yaitu ketika uangnya itu sebesar 1.100.000 seperti itu. Oke, kita masukkan ke rumusnya dengan soal yang sama, dengan yang diketahui yang sama, tetapi dengan apa yang ditanyakan yang dengan sama, tapi keterangan yang berbeda, yaitu pada soal pertama itu dari bulan pertama 1 juta itu dimasukkan ke kas, tapi di soal kedua itu di periode selanjutnya atau di tahun kedua yaitu sebesar 1.100.000. Maka di sini ditambahkan variabel yaitu hari pembayaran A0 dan A1. Nah, A0-nya itu yang 1 juta karena di sini nggak dimasukin 1 jutanya, jadi kita mulai dari angka 1.100.000. Oke. Kemudian kita masukin formulanya, jangan lupa sama dengan, kemudian kita masukkan ini, kita enter. Nah, kemudian untuk selanjutnya sama seperti yang tadi, kita masukkan sama dengan, kita klik tabel ini, kemudian kita kali dengan 110. Kenapa 110? Sama jawabannya seperti yang tadi. Oke. Kita kunci, jangan lupa kita kunci biar variabelnya nggak lari atau ketika kita drag variabelnya nggak ikut turun. Oke, karena udah ketemu, kita drag sampai bawah. Untuk NPV-nya sama dengan NPV buka kurung, rate-nya 12%, kemudian kita titik koma, karena value-nya itu ada 9, berarti kita drag cuma 9, itu 9 periode, kita titik turun, kita enter. Nah, di sini terdapat perbedaan di soal pertama, yaitu sebesar 8.244.217,26 rupiah, dan di soal kedua itu sebesar 8.233.523,33 rupiah. Nah, di sini dari cuma beda satu periode itu, perbedaan nilai mata uang atau future value-nya itu sebesar 11.000, kurang lebih 11.000. Oke. Nah, di soal ketiga ini ada tambahan yang kita cari, yaitu FV itu. Nah, dengan soal yaitu selama 10 tahun Anda menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Nah, mulai dari 24 juta tahun depan dengan 24 juta tahun depan dengan pertumbuhan sesuai dengan peningkatan gaji tahunannya. Jika pertumbuhan gaji Anda sebesar 6% per tahun dan suku bunga relevannya 8% per tahun, nah maka berapakah nilai tabungan Anda di tahun ke-10? Oke, kita masukkan apa yang diketahui tadi, yang jumlah uang pertama 24%, kemudian 10%, kemudian tingkat pertumbuhan 6%, terus tingkat pertumbuhan kesemuanya yaitu 106%, kemudian tingkat bunga relevannya itu 8. Oke, kita masukkan, kita cari cash flow-nya terlebih dulu dengan pertumbuhan. Ini bukan 10% ya, tapi 8%. Oke, maaf, salah. Oke, kita bikin sama dengan, kita masukkan nilai ini, kita enter. Oke, selanjutnya itu kita masukkan dengan cara yang sama, itu kita klik ini, kita kali dengan 106%. Jangan lupa kita kunci. Oke, kemudian kita enter. Oke, didapatkan untuk tahun kedua itu tabungan uang yang harus Anda tabung yaitu sebesar 25.440.000. Oke, kemudian sudah didapat, kita drag sampai bawah. Maaf, kita drag sampai bawah. Kemudian didapatkan pada tahun ke-10 itu sebesar 40.547.495,02 rupiah. Kita cari NPV-nya sama dengan NPV, kita buka kurung, rate-nya yaitu 8%, titik koma, kemudian karena 10 periode, jadi kita tarik dari 10, dari periode pertama hingga periode maaf, salah ini. Dari periode pertama sampai periode ketiga, kita enter, didapatkan hasil untuk NPV-nya itu sebesar 204 juta
Rp589.210. Untuk FV-nya yaitu, nah FV ini carinya berbeda, sedikit berbeda, yaitu kita masukkan formula itu sama dengan, kemudian kita klik LV, kita buka kurung. Nah, rate-nya itu sama seperti yang NPV, yaitu 8%, kemudian titik koma, jumlahnya, yaitu jumlah periode, kita masukkan ini, kemudian kita titik koma 0, PMT-nya 0, kemudian titik koma, PV, NPV. Nah, PV itu yang kita masukin ini yang NPV, jumlah dari NPV yang sudah kita cari, kita klik ini, kemudian titik koma. Nah, di sini ada keterangan 0 atau 1. Kenapa pilih 0, kenapa pilih 1? Nah, kira 0 itu jika yang kita cari itu uangnya bakal bertahan, akan di-stop pemberian atau pembayaran itu di tahun itu, yaitu di tahun ke-10, atau nanti kita klik 1 jika nanti bakal terus nabung, akan terus melakukan pembayaran di tahun-tahun berikutnya. Jadi kita klik 1 karena di soal itu berapa yang dicari itu berapakah nilai total uang tahunan Anda pada tahun ke-10. Nah, sebenarnya 0 atau 1 ini nggak terlalu berpengaruh. Jadi kayak kita masukin 0 nilainya segitu, kita masukin 1 pun nilainya akan tetap segitu. Oke, kita tutup. Nah, di sini ada minus, karena kenapa minus? Di sini berarti ada kekurangan atau ada yang kurang nih. Kenapa kurang? Karena di PV-nya tidak kita masukkan minus. Kenapa kita harus masukin minus? Kenapa kita harus masukin minus? Karena ini tuh merupakan target atau gambaran atau ramalan di tahun-tahun berikutnya tuh uang yang harus kita bayarkan ke tempat kita menabung itu berapa sih, jadi gitu. Jadi kita itu masih meramalkan yang belum pasti seperti itu. Kita enter, dapatlah hasilnya itu sebesar 441.692.760,80 Oke. Nah, didapatkan hasil seperti itu, maka didapatkanlah hasil untuk soal ketiga, yaitu sebesar NPV-nya itu Rp204.589.210,57 dan FV-nya itu Rp441.692.760,88. Untuk soal kedua, NPV-nya itu sebesar Rp8.233.523,33 dan soal 1 itu NPV-nya itu sebesar Rp8.244.217,26. Nah, di sini kita dapat hasilkan soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita mencari untuk soal nomor 1 PV-nya? Tentu saja bisa. Nah, tinggal kita masukin, kita coba ya. Kita masukin di sini, kita coba PV-nya, FV-nya. Oke, kita bikin sama dengan VV, FV, buka kurung, rate-nya yaitu 12%, titik koma, jumlahnya 10, jumlahnya bukan 10 ya, berarti di sini 9. Kenapa 9? Karena ada 9 periode. Kemudian titik koma, kemudian kita masukin PMT-nya itu 0, titik koma, kemudian kita masukin minus, jangan lupa NPV, kita titik koma 0. Oke. Nah, didapat di FV pada soal kedua itu sebesar Rp22.832.208,65. Nah, ini didapatkan seperti itu. Jadi, mungkin itu saja untuk pembahasan tugas kali ini. Lebih dan kurangnya saya pribadi mohon maaf. Jika teman-teman berminat atau menyukai video-video seperti berikut, maka teman-teman bisa tinggal klik tombol subscribe, like, dan komen. Teman-teman bisa komen apa saja sih mungkin tugas-tugas dari yang harus saya terangkan kepada teman-teman yang nantinya bakal diberikan kepada yang suka diberikan kepada dosen, sehingga saya bisa men-share kembali ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di bangku perkuliahan.
Oke, sebentar. Oke, share screen. Saya izin tutup share screen, kemudian nah, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah, mau belajar bersama dengan saya, sudah mau menyaksikan sedikit informasi yang sudah saya dapatkan selama perkuliahan di minggu ke-7 ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan untuk teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like di channel YouTube ini. Dan teman-teman, misalkan teman-teman pengen nabung juga nih dan kayak masih bingung kayak kira-kira tabungan saya di tahun-tahun berikutnya itu gimana sih gitu. Nah, teman-teman boleh DM saya di IG yang sudah tampil di layar teman-teman. Nanti akan saya berikan linknya, filenya dalam bentuk Excel sehingga teman-teman bisa kayak masukin nih kira-kira uang saya jika saya tabung ke bank itu sebesar berapa juta, dan dengan jumlah pertumbuhan berapa juta, jadi bisa teman-teman pantau nih kira-kira uangnya bakal bertumbuh berapa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang pada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.